Oke, kemarin kita udah bikin room tour sekalian cari sponsor part 1. Nah, sekarang kita akan bikin room tour part 2 sekalian cari sponsor juga. Jadi sekarang kita udah ada di lokasi salah satu proyek bangunannya DKID. Bukan salah satu ya, satu-satunya ya. Nah, ini adalah bikinannya Channel The Arts. Nah, Channel The Arts ini adalah channel baru kita. Yang di situ ada arsitek juga, ada Mas Dani, dan juga ada arsitek yang kedua, ada Mara ya. Buat subscriber DKID pasti udah tahu Mara. Nah, untuk proyek yang pertama kita langsung bikin bangunannya yang memang bangunannya DKID. Dan di sini mungkin sekitar masih 50-an% ya untuk tahap pembangunannya sekarang. Dan nanti di channel The Arts kalian bisa klik link yang ada di sini buat nonton video render 3D full-nya, bagaimana konsepnya. Dan jadi kalian bisa lihat kira-kira jadinya seperti apa. Tapi disclaimer dulu ya, di video kali ini saya nggak cari sponsor brand atau apapun. Sponsornya adalah saya cuma minta dukungan dan juga doa kalian semoga project ini cepat selesai. Dan dukungan kalau misalkan bangunan ini udah jadi, kalian juga harus datang ke sini. Kenapa? Karena bangunan ini kita akan jadikan cafe sekaligus toko. Jadi kalau kalian nggak ke sini, saya bingung nanti bayar cicilan KPR-nya pakai apa ya. Oke, jadi kita room tour ala-ala sebentar ya di sini. Nah, di sini ada kayak semacam, sebenarnya ini satu bangunan tapi terlihat dua fasad. Jadi di situ adalah bangunan utama nanti ya yang akan menjadi toko, dan di sini adalah akses menuju ke kafe. Dan fasadnya ini dikonsep semuanya sama Mas Dani. Jadi awalnya ini sebenarnya saya beli rumah jadul, rumah tua kayak gitu. Dan landscape-nya ini dulu awalnya adalah garasi dan ini adalah bangunan utama. Dan saya bilang ke Mas Dani, Mas terserah deh bikin apapun yang menurut Mas Dani bagus, saya kasih tantangan terserah. Nah, Mas Dani nanti juga bakalan ada di channel The Arts. Jadi bakalan banyak ide-ide kreatif di situ buat desain interior dan juga desain 3D rumah, arsitektur dan lain-lain tentang arsitektur. Nanti kalian bisa cek di situ. Nah, kita akan maju ke sini ya. Di sini nanti akan jadi kayak ini anginnya kenceng banget ya BTW ya. Semoga aja suaranya masih aman. Jadi di sini nanti bakalan kayak semacam ini akses ke toko, kemudian belok ke kanan akses untuk ke kafe. Untuk tokonya nanti kalian bisa lihat di channel The Arts. Nah, di sini saya mau bikin ala-ala lorong gitu. Saya takut ada WF jatuh ke kepala saya gitu ya. Jadi harus sama memperhatikan. Nah, ini nanti bakalan jadi lorong menuju ke kafe. Jadi ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 3 meter sekian. Jadi ini benar-benar saya jarang banget ke sini. Kenapa saya jarang banget ke sini? Karena biasanya ya kalau misalkan kita bangun rumah dan kita terlalu sering mantau, biasanya akan nambah gitu pekerjaannya. Dan kalau pekerjaannya nambah, otomatis secara budget juga nambah. Jadi seminimal mungkin saya datang ke sini biar budgetnya nggak nambah. Oke, lanjut. Sekarang ini akan jadi lorong. Nah, saya sih pengennya konsepnya nanti ala-ala cyberpunk gitu lah. Jadi lorong cyberpunk dengan gelap, dengan lampu neon ala cyberpunk. Kemudian masuk, ini masih ada bata ringan di sini ya. Jadi nanti akan saya kasih editor DKID, tolong ya footage untuk yang renderan 3D-nya mungkin bisa sekilas biar bisa dibayangkan gitu. Nah, masuk ke sini, nah itu kan ada kayak semacam tangga ya di situ. Jadi ini nanti adalah akses untuk orang masuk ke kafe di sini. Nah, pengennya sih saya bikin kayak pintu-pintu futuristik yang seolah-olah atau pintu Harry Potter gitulah, pintu magic tertutup. Kemudian kalau misalkan kita dorong, set seperti ini, akan langsung terlihat kafe outdoornya. Yang sekarang sih bukan kafe ya. Sekarang masih terlihat kayak apa cuy? Kayak gudang lah, kayak hutan ya, karena lagi bakar-bakar. Wait itu pohon kalau kalian nggak tahu. Nah, nanti akses keluar dari kafe itu ke sini. Jadi saya bikin two way ya, jadi biar nggak tabrakan gitu. Jadi yang masuk ke kafe ke sana, yang keluar dari kafe ke sini. Ke sana berarti ya. Nah, sekarang kita masuk ke area sini nih. Nah, di sini itu bagian situ adalah tempat bar. Dan kita nggak bikin dapur kotor karena luas tanahnya ini cuma 344 meter. Jadi kalau misalkan kita bikin dapur kotor, kayaknya untuk tempat nongkrongnya terlalu sedikit. Jadi nanti kita akan mungkin jajanannya jajanan ringan, kopi yang nggak butuh dapur kotor lah. Jadi di sini bar, kemudian di sini tempat untuk nongkrong, banyak kursi-kursi, dan desainnya ini nanti akan menjadi industrialis. Kenapa kita pilih industrialis? Pertama,
Karena industrialis itu kan pasti unfinished. Kalau unfinished, budgetnya murah gitu. Yang saya cari, saya kan kaum BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi kenapa dibikin unfinished? Biar budgetnya murah. Tapi ketika perjalanan, kalau kalian lihat di sini WF-nya gede-gede banget. Ada yang WF 250, WF 350. Kalau kalian nggak tahu WF itu yang baja hitam ini ya. Nah, untuk memperlihatkan keindustrialisannya atau industrialisnya, kita harus pakai atau harus mengekspos baja WF tersebut biar terlihat industrial gitu. Makanya kita pakai WF yang besar-besar seperti ini, nanti diekspos. Jadi WF-nya nggak dicor atau nggak ditutupi, diekspos biar terlihat industrial. Nah, sekarang kita akan menuju ke akses lantai 2 ya. Jadi untuk menuju ke lantai 2 kita lewat sini nih. Nah, ini awas ya kameramen. Awas, iya. Nah, ini pengennya nanti kita kasih semacam LED ya di sini, entah posisinya garis-garis seperti ini, atau kita mau ambil posisi seperti langsung lurus ke atas gitu. Yang penting dibikin ala-ala itu. Saya pengennya sih konsep, kalau dibilang cyberpunk, bukan cyberpunk juga sih ya, konsep RGB kalem gitu. Jadi saya pilih pemilihan warnanya warna neon, warna pastel gitu-gitulah. Oke, jadi sekarang kita naik ke atas. Nah, di atas ini adalah tempatnya untuk kita pengunjung juga, cafe juga di sini. Ini sekitar 3 meter 40 cm. Jadi mungkin cuma bisa cukup satu meja. Di sini nanti ini kan ada kayak bar ya. Jadi nanti dikasih kursi banyak di sini. Jadi kita bisa nongkrong di sini. Aduh, asapnya. Sambil liatin fasad. Nah, fasadnya sebenarnya idenya bukan dari saya ya. Cuman ketika saya men-challenge Mas Dani, bikin terserah lah Mas. Sama Mas Dani dibikin tulisan DK gitu. Dan karena saya orangnya agak narsis ya, ya udahlah gas aja, DK kayaknya bagus deh. Jadi fasadnya itu anti mainstream, belum ada di Malang gitu ya. Dan menurut saya spot yang paling bagus nanti adalah di sini. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat fasad. Karena fasad depan dan belakangnya hampir mirip ya dengan tulisan DK kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian lihat di render 3D-nya The Art, sebenarnya itu bukan yang paling update. Karena ternyata lantai atas itu sama Mas Dani dicor. Saya kira kayak cuman pakai spandek, apa namanya sih? Bondex gitu aja yang nggak bisa dinaiki, ternyata dicor juga. Jadi saya mikir nih, kalau misalkan udah dicor, kenapa nggak dibikin lantai aja ke atas untuk memanfaatkan cor-corannya tadi. Akhirnya nanti bakalan ada tangga lagi nih di sini. Nah, di sini ada tangga lagi ke atas menuju ke lantai 2. Kita nggak bisa ke lantai 2 sekarang karena lantai 2-nya belum dicor. Ya, jadi kita pakai WF seperti ini. Dan nanti saya pengen bikin tangga yang ikonik banget gitu. Entah konsepnya nanti tangganya floating atau tangganya, pokoknya yang ikonik banget lah. Kalian lihat aja nanti update-nya. Kenapa? Karena sebenarnya akses menuju ke lantai 3 itu cuma untuk kita maintenance atapnya. Karena kita mau pakai atap yang kaca, jadi bisa memunculkan skylight gitu kalau misalkan kita nongkrong di lantai 2. Dan lantai 2 sih tujuannya untuk misalkan ada komunitas e-sport pengen kumpul, kemudian komunitas apapun pengen kumpul, pengen training di situ, bisa. Dan area outdoor yang di bawah ini digunakan untuk ya chill, santai gitu ya. Dan di situ nanti bakalan ada panggung buat musik, live musik kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada live musik, mungkin kita bikin karaokean. Dan doakan aja semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi yang nongkrong di sini banyak, cicilan KPR saya lancar gitu ya. Pokoknya di situ nanti kita mau bikin lantai menuju ke lantai 3. Jadi lantai 3-nya cuman itu tuh. Cuman yang ada WF-nya set situ, itu pun juga harus bolong ya di bagian atasnya, karena kalau nggak bolong atau ketutup tangganya, airnya nanti masuk. Jadi kita bikin se-ikonik mungkin, yang tujuannya tangganya hanya untuk spot foto yang instagramable. Jadi kita bikin se-ikonik mungkin lah. Nanti kita serahkan ke Mas Dani aja yang mikir ya. Karena cicilan saya udah banyak, kalau mikir terlalu banyak pecah ya. Jadi seperti itu, nanti lantai 2 dan atapnya saya bikin segitiga, kemudian transparan pakai kaca. Jadi bisa lihat skylight langsung gitu. Permasalahannya kalau pakai kaca, ternyata kalau kacanya full ya, tanpa ada frame-nya, itu harus pakai spider. Namanya spider, satu spider itu bisa 1 juta dan butuh 24 spider. Jadi untuk penyangga kacanya aja 24 juta. Terus saya bilang ke Mas Dani,
ya udahlah kita bikin frame kayak jendela aja lah yang lebih murah. Jadi nggak pakai spider karena itu tadi BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Makanya dikasihlah frame kaca aja. Jadi kekurangannya adalah kacanya nggak bisa terlihat lebar. Jadi kotak-kotak disesuaikan dengan frame aluminium yang dipakai. Kayak gitu sih ya. Oke, jadi sekarang kita udah sama Mas Dani, arsitek yang mulai dari awal mendesain, menkonsep, dan sekarang juga memantau perkembangan dari proyek Cafe DKID ini. Dan mungkin kita tanya sebentar kenapa kok dikonsep seperti ini dan gimana perkembangannya. Ini konsep dari bangunan DKID. Pertama saya ngambil inisial logo dari DK. Terus untuk fasad bangunan saya buat konsep industrialis, memanfaatkan kerasnya baja, terus kaca-kaca, terus material semen sengaja tidak kami finishing. Iya, jadi makanya kayak gini Mas, BF-nya dibikin expose sama nanti ini area ini dibikin unfinished, kayak gitu ya. Iya. Nah, untuk perkembangannya sendiri ini udah sampai mana Mas? Kira-kira berapa persen? Kalau untuk perkembangan, untuk konstruksi baja hampir 90% sudah selesai. Dan karena kemarin ada penambahan atap kaca, iya, ada revisi. Ya, itu juga harus memperhatikan konstruksinya juga. Dan kira-kira berapa bulan lagi Mas selesai? Ya, kalau dibilang berapa bulan, untuk estimasi waktu 2 bulan lagi udah cukup selesai. 2 bulan cukup? Iya. Asalkan dananya pas ya. Jadi, memang ini sengaja dilama-lamakan karena uangnya diputar-putar gitu ya. Mungkin cukup segitu aja ya room tour kali ini. Kalau kalian pengen tahu update-nya silahkan lihat di channel The Arch. Dan di channel The Arch kalian juga bisa request desain rumah, desain interior seperti apa. Kalian tulis saja di kolom komentar. Syaratnya gampang, subscribe aja di channel tersebut. Nanti tiap minggu kita akan ada konten yang memang mengabulkan requestan kalian. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sebudi and see you on the next video. Bye-bye.